Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anakku dengan saya Apa Nganam ya. Kita bertemu di sini pada pelajaran IPS pada hari ini Jumat. Semoga kalian di rumah selalu sehat selalu. Semoga kalian selalu menjaga protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah supaya kalian sekeluarga bisa menjadi sehat selalu dan bisa melewati pandemi ini dengan baik. Oke anak semuanya, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama masih berkaitan tentang keruangan dan interaksi antar ruang dalam lingkup Indonesia. Dalam pembelajaran kali ini kita akan diharap mampu untuk memahami yang ada dalam suatu ruang, interaksi dalam ruang tersebut, dan kaitan dari ruang tersebut terhadap ruang-ruang lainnya. Sehingga dalam pembelajaran kali ini kalian bisa mengamati dan bisa memahami apa yang terjadi dalam setiap ruang dengan interaksinya dengan ruang lain. Silakan dipersiapkan buku kalian, buku pena kalian, dan bisa dilihat di situ ya. Di situ terlihat gambar pasar. Di gambar pasar tersebut adalah merupakan tempat terjadinya konektivitas antar ruang dan interaksi sosial, di mana konektivitas antar ruang tersebut dalam potret kehidupan sehari-hari bisa terlihat dalam kondisi keadaan yang ada di pasar. Karena di pasar tersebut berbagai tingkat sosial masyarakat, berbagai tingkat barang ada di situ. Contoh yang terlihat di pasar yaitu di situ ada sayuran, di mana tidak seluruh wilayah di Indonesia atau kita lihat di sekitar Surabaya menghasilkan sayuran. Sayuran mungkin diproduksi oleh wilayah-wilayah yang daerah dataran tinggi. Dari wilayah-wilayah dataran tinggi tersebut akhirnya terjadilah konektivitas antar ruang, di mana sayuran yang berasal dari daerah misalkan Pacet Mojokerto itu akan dikirim ke wilayah Surabaya. Dan itu merupakan salah satu contoh adanya konektivitas antar ruang dan waktu atau adanya interaksi antar ruang. Begitu juga dengan sebaliknya. Apabila suatu wilayah tersebut surplus sumber daya alam, maka sumber daya alam tersebut akan dikirim ke wilayah lain. Coba amati gambar berikut ini. Ini adalah contoh interaksi antar ruang. Pada gambar di samping sudah kalian simak, itu ada gambar bagan interaksi antar wilayah atau interaksi antar ruang, di mana garis yang lurus itu adalah interaksinya kuat dan garis yang putus-putus itu mempertandakan interaksinya lemah. Kenapa kok bisa begitu? Interaksi terjadi kuat dan lemah itu dikarenakan jarak. Seperti halnya di gambar dilihat, Indonesia adalah wilayahnya kepulauan, sehingga konektivitas antar ruang akan menemui masalah ketika sudah menghadapi batas wilayah perairan atau laut. Maka dari itu, dari kondisi peta yang ada di gambar itu menunjukkan bahwasanya konektivitas antar ruang yang ada di situ menjadikan pengiriman barang dari satu wilayah ke wilayah lain akan semakin mahal ketika distribusinya sudah melalui jalur laut. Maka dari itu mengakibatkan adanya garis putus-putus interaksi dan konektivitas antar ruang apabila sudah menemui laut ataupun jauh. Maka dari itu semakin dekat wilayah maka interaksinya kuat. Contoh, Surabaya akan kuat dengan Sidoarjo, berbeda dengan Surabaya akan lemah dengan Madiun. Nah, seperti ini ya. Kita lihat bersama-sama. Wilayah A surplus sayuran, maka dia akan menjualnya di wilayah B yang minus sayuran tapi surplus ikan. Begitu juga di wilayah B yang surplus ikan akan menjual ikannya di wilayah A yang minus ikan. Namun antara dua wilayah tersebut terkendala adanya wilayah C yang lokasinya lebih dekat dengan wilayah A, di mana wilayah C memiliki surplus sama dengan wilayah B yaitu ikan, dan memiliki minus yang sama dengan wilayah B yaitu minusnya sayuran.
Walaupun memiliki surplus dan minus yang sama, namun interaksi antara A dan C lebih erat dan lebih kuat karena dekat. Saya ulangi ya, karena jaraknya lebih dekat. Ketika jaraknya lebih dekat, otomatis biaya angkut antara dua wilayah tersebut lebih mudah dan lebih mudah dijangkau, sehingga menyebabkan antara dua wilayah tersebut interaksinya lebih kuat dibandingkan interaksi wilayah A dan wilayah B. Oke anakku semuanya, sekarang bisa disimak di buku kalian. Lihat di gambar ini ya. Dari gambar tersebut bisa kita simak bagaimana peredaran semu matahari yang menyebabkan perbedaan sumber daya alam dari satu wilayah ke wilayah lain, dalam khususnya pertanian. Karena wilayah Indonesia adalah wilayah yang berada di daerah tropis, sehingga memiliki curah hujan yang cukup sepanjang tahun dan juga sinar matahari yang cukup sepanjang tahun, sehingga tidak dipungkiri seluruh aktivitas pertumbuhan karena daerah tropis sangat tumbuh subur di Indonesia. Contohnya adanya hutan hujan tropis. Begitu juga dengan di wilayah lain, wilayah tropis pasti memiliki hutan yang cukup subur. Seperti halnya di Brasil, ada hutan Amazon, hutan terlebat dan terluas di dunia. Kita simak berikutnya. Anak-anakku, pada halaman 4 itu ada 5 soal, kita bahas yang nomor 1 lebih dahulu. Pada gambar A terdapat 2 garis yang membatasi lintasan matahari, yaitu 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Jelaskan keadaan yang terbatasi oleh garis itu. Jadi, dari kondisi garis yang ada pada soal tersebut, kita disuruh mendeskripsikan keadaan yang ada di antara garis 23,5 LU sampai 23,5 LS. Tentunya di wilayah itu merupakan wilayah tropis. Seperti yang Bapak katakan tadi, bagaimana keadaannya? Karena di wilayah tropis otomatis curah hujan cukup sepanjang tahun, dan juga sinar matahari akan bersinar sepanjang tahun, akhirnya mempengaruhi proses tumbuh suburnya tumbuhan di wilayah tropis tersebut. Dan juga kondisi yang pasti di antara dua garis tersebut adalah terdapat garis khatulistiwa yang membelah bumi menjadi dua bagian utara dan selatan. Apabila ada negara yang dekat atau berada di garis khatulistiwa, maka bisa dipastikan wilayah itu akan memiliki 2 musim, hujan dan kemarau. Selanjutnya kita melihat soal yang nomor 2. Berdasarkan gambar B, adakah hubungannya dengan konsep keruangan, yaitu konsep absolut? Kita lihat gambar B. Konsep absolut adalah konsep mutlak, berbeda dengan konsep relatif. Ya anak-anak semuanya, berkaitan dengan konsep absolut, yaitu konsep yang menjelaskan tentang letak yang tetap terhadap sistem grid dan harus menggunakan letak secara astronomis. Maksudnya seperti halnya letak Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Letak yang menggunakan garis lintang dan bujur itu dinamakan letak absolut, atau sekarang kalian lebih mudahnya dengan GPS. Ya anak-anakku semuanya, itu tadi ketika konsep absolut. Namun ketika konsep relatif, yaitu letak yang didasarkan pada wilayah di sekitarnya, di mana letak di wilayah sekitarnya tersebut contohnya adalah Indonesia terdapat di antara 2 benua dan Indonesia berada di antara 2 samudra. Contoh lain adalah rumah saya berada di sebelahnya masjid, 3 rumah dari masjid ke sebelah utara. Itu adalah contoh letak relatif didasarkan pada wilayah-wilayah di sekitarnya.
Namun ketika letak absolut dan relatif, berbedanya adalah kalau absolut adalah sudah mutlak, tidak bisa diganggu gugat berdasarkan garis lintang dan bujur. Jadi untuk soal yang nomor 2 tadi bisa kita simpulkan bahwasanya untuk soal yang nomor 2 berkaitan dengan gambar B, adakah hubungannya antara konsep keruangan yaitu konsep absolut? Tentunya ada, bahwasanya daerah tanaman padi tersebut akan sangat tumbuh subur di wilayah daerah tropis. Pertama seperti itu. Yang kedua itu adalah gambar sawah. Otomatis untuk persawahan tentunya perlu adanya ukur wilayah, sehingga dengan adanya pengukuran wilayah panjang lebar sehingga memudahkan untuk pemilik sawah lebih kuat dalam surat hak miliknya. Itu yang kedua. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama berkaitan tentang wilayah tropis yang sangat cocok untuk tanaman padi. Ya anak semuanya, khusus untuk soal yang nomor 3, coba deskripsikan sendiri apa yang ada pada gambar B dan apa yang ada pada gambar C. Setelah kalian melihat video ini, silahkan buka tugasnya di menu tugas dan dikerjakan nomor 3 saja. Klik link tugas, otomatis kalian kerjakan di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.